Apa kabar Bapak Jokowi yang terhormat? Saya adalah pembayar pajak rakyat Indonesia yang bikin video ini karena punya keresahan terkait apa yang Bapak baru saja ucapkan tentang bahwa presiden, menteri itu boleh memberi dukungan dalam konteks pemilihan capres. Politik dinasti atau hilirisasi dinasti yang coba diupayakan oleh Pak Jokowi atau Gibran atau kelompok para pendukungnya gitu ya, nampaknya itu menjadi salah target atau salah ambil sampel kayaknya. salah bahan gitu ya, karena Gibrannya tidak seperti Jokowi. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Dari debat Capres kemarin, baru kepikiran kalau ternyata soal batas usia itu menggambarkan sesuatu. Bagaimana Gibran yang belum genap 40 tahun, penampilannya sangat tidak mencerminkan kapasitas calon pemimpin negara. Kepala negara ikutan mendukung paslon tertentu. Bisa kalian bayangkan semarah apa rakyat nantinya? Jokowi mungkin tidak bisa mundur lagi. Dia terpaksa seperti ini karena situasi yang rumit. Arah angin belum menguntungkan dia. Ini kita asumsi Jokowi akan mendukung paslon 02. Dan situasi paslon ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka sudah mentok dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Ini masih ditambah dengan Pak Jokowi yang blusuan, mudun gunung. Terus Pak Jokowi juga buntutin kemanapun Pak Ganjar blusuan. Ngopo loh. Sementara capres dan cawapresnya ngongkang-ngongkang. Aduh. Dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Dinasti bila terjadi di kerajaan bukanlah masalah, kakeknya jadi raja, diturunkan ke anaknya dan kemudian diturunkan ke cucunya. Ketika jadi raja, kakeknya mengangkat anaknya sebagai perdana menteri, menjadikan anaknya yang lain gubernur dan lain sebagainya. Perilaku di atas mengangkat anak jadi pejabat akan jadi masalah bila terjadi di negara demokrasi seperti negara kita Indonesia. Nah, menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi dicurigai sedang melakukan dinasti politik. Jokowi dianggap mendukung Prabowo Subianto jadi capres asalkan cawapresnya harus Gibran Rakabuming putranya. Tapi Gibran terhalang regulasi bahwa orang yang bisa jadi capres dan cawapres harus berusia minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran baru berusia 36 tahun, muncullah gugatan batas usia capres dan cawapres. Gugatan mengenai batas usia calon wakil presiden di Undang-Undang Pemilu ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia kini dipimpin Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi. Adapun Mahkamah Konstitusi kini dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Mahkamah Konstitusi disebut-sebut telah selesai menggelar rapat permusyawaratan hakim, RPH, atas permohonan uji materi pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, UU Pemilu. Pasal in berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi tentang batas usia capres dan cawapres tersebut, banyak pihak yang menilai MK ingin mengkudeta konstitusi dan memperburuk proses-proses pendidikan politik masyarakat. Hal tersebut juga dinilai tidak masuk akal secara etis karena konflik kepentingan keluarga. Terdapat dua gugatan yang disorotinya, yakni perkara nomor 29 PU21 2023 diajukan oleh kader Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Dedek Prayudi, yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun. Selanjutnya, perkara nomor 51 PU21 2023 yang diajukan Partai Garuda, yang meminta pengalaman sebagai penyelenggara negara,
dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun, sehingga capres-cawapres yang belum genap berusia 40 tahun tetapi pernah menjabat sebagai bupati, wali kota dan gubernur dapat maju sebagai capres-cawapres. Gibran dinilai memenuhi syarat ini. Belum genap 40 tahun tapi pernah jadi wali kota. Sepertinya gugatan batasan usia ini sangat mengarah kepada sosok Gibran. Seolah ada rekayasa yang berusaha menjadikan Gibran bisa ikut pilpres. Tapi sebenarnya, semua dugaan rekayasa ini bisa dipatahkan dengan satu hal penting. Kita perlu ingat bahwa jabatan wali kota, bupati, gubernur bahkan presiden sekalipun dipilih langsung oleh masyarakat. Sehingga dinasti politik akan bubar bila rakyat tidak menghendaki. Ketika Gibran, Kaesang, Bobi mentas di pilpres atau pilkada, masyarakat tinggal tidak memilih mereka. Maka dapat dipastikan mereka tidak akan jadi pejabat. Begitu saja sih, simpel. Dinasti politik ini justru akan terjadi bila masyarakat menghendaki. Dengan kata lain, dinasti politik Jokowi akan terjadi atas kehendak rakyat.